Selamat siang, perkenalkan nama saya Umbus Nisarendomu dari kelas 11 J1. Di sini saya akan membuat rangkuman tentang pembuatan prototipe desain produk. Stay tune ya. A. Prototype. Prototype merupakan penafsiran produk yang dapat diklasifikasikan melalui dua dimensi, yaitu dimensi yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Dimensi kedua adalah tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. B. Tahapan pembuatan prototipe produk. Yang pertama, pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. 2. Working model. Working model tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototipe rekayasa. Yang ketiga, prototipe rekayasa atau engineering prototype. Prototipe rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang keempat, prototipe produksi atau production prototype. Bentuknya dirancang dengan seluruh fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Yang kelima, qualified production item dibuat dalam skala penuh berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut, biasanya untuk diuji cobakan kepada umum. Yang keenam, model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun atau look like model. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk, baik dengan skala yang diperbesar 1:1 atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. C. Kegunaan prototipe terbagi menjadi 4, yaitu pembelajaran, komunikasi, penggabungan, dan milestone. D. Produk barang dan jasa. Pembagian tingkatan produk terbagi menjadi 6, yaitu 1. Produk utama atau inti, 2. Produk generik, 3. Produk harapan, 4. Produk makanan dan minuman, 5. Produk pelengkap, dan yang keenam yaitu produk potensial. E. Kelebihan dan kekurangan produk dan jasa. Kelebihan produk antara lain menghasilkan produk dalam bentuk fisik dan memiliki alur proses produksi yang jelas. Kekurangan dari produk antara lain membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang, dan membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat menambah beban pengeluaran untuk komponen gaji. Sedangkan untuk jasa memiliki kelebihan antara lain tidak membutuhkan tempat untuk memajang hasil produk, tidak membutuhkan tempat untuk penyimpanan barang berupa gudang, dan tidak membutuhkan banyak karyawan sehingga menghemat pengeluaran untuk komponen gaji. Namun kekurangannya yaitu tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik, jasa yang ditawarkan bisa berbeda-beda antar konsumen, dan membutuhkan promosi berupa testimoni konsumen sebanyak-banyaknya. F. Pemetaan keberagaman produk dan jasa. Salah satu peluang pasar dapat dilihat dengan cara mengamati konsumen. Fokus pengamatannya meliputi barang dan jasa apa yang paling dibutuhkan konsumen, berapa banyak yang mereka butuhkan, dan kualitas yang mana yang paling tepat dan berapa banyaknya. Lalu cara dalam merekayasa produk barang dan jasa agar diminati oleh konsumen diantaranya jenis-jenisnya diperbarui, kualitasnya dibeda-bedakan dan ditingkatkan, model dan desainnya bermacam-macam dan dibedakan, kemasan, warna, bentuk, ukuran, standar, merek dibuat sedemikian rupa sehingga lebih menarik. Tiga fungsi yang selalu penting bagi proyek pengembangan produk yaitu A. Pemasaran. Fungsi pemasaran menjembatani interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. B. Perancangan atau desain. Fungsi perancangan memegang peranan penting dalam mendefinisikan bentuk fisik
Fase 3 terdiri perancangan detail, fase 4 terdiri pengujian dan perbaikan, dan fase 5 yaitu produksi awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi desain produk. Yang A. Fungsi produk, B. Standar dan spesifikasi desain, C. Tanggung jawab produk, D. Harga dan volume, dan yang E yaitu prototype atau desain prototipenya. G. Proses kerja pembuatan prototipe. Agar suatu proses desain efektif, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Selaraskan karakteristik produk atau jasa dengan persyaratan kebutuhan pelanggan. 2. Penuhi persyaratan kebutuhan pelanggan secara paling sederhana dan murah. Yang ketiga, kurangi waktu yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru. Dan yang keempat yaitu perkejar revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang dapat dikerjakan. Strategi proses desain yaitu teknik manufaktur merupakan ilmu yang berkaitan dengan produksi yang meliputi 1. Desain produk, yang kedua desain proses produksi, dan yang ketiga yaitu manajemen produksi pemalahan sistem manufaktur. Tahapan kegiatan desain produk antara lain adalah 1. Mempromosikan hasil, marketing research, 2. Mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan, 3. Membuat sketsa, dan yang keempat yaitu membuat gambar kerja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian.